Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin yang mengatur antara hubungan sang Khalik dan makhluk melalui ibadah untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Islam pun datang dengan mengatur hubungan sesama makhluk sebagian mereka ke sebagian yang lain. Hubungan antar manusia yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini bisa disebut juga dengan muamalah. Hukum dasar bermuamalah di dalam Islam, hukumnya adalah boleh. Jadi, jangan terlalu dipertentangkan hal ini, cukup cari solusi dan dalil. Beda dengan hukum ibadah yang kebalikannya dari hukum asal muamalah, kalau ibadah hukum asalnya adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkan atau memerintahkannya. Nah, ini berbeda dengan muamalah di mana hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Aslu fil ibadah tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil. Sebagai contoh, misalnya di dalam ibadah. Maksudnya ibadah yang ritual seperti sholat, zakat, haji, dan ibadah lainnya atau yang dikenal dengan ibadah mahdoh. Kalau kita sholat namun tidak ada perintahnya, maka hukumnya haram. Sholat boleh kita kerjakan karena di dalam Al-Quran ada perintah sholat. Nah, bagaimana cara sholat? Kemudian bagaimana tata cara sholat tersebut dijelaskan dan diperkuat dengan penjelasan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat wajib misalnya dilaksanakan 5 waktu sehari semalam. Lalu tiba-tiba ada yang mengatakan sholat wajib ditambah jadi 6 waktu sehari semalam. Nah, ini haram dilakukan karena tidak ada perintah untuk itu. Meskipun di logika kita sholat itu baik dan jika banyak maka tambah baik. Maka ini adalah pemahaman yang salah dan haram kita lakukan. Saya rasa kita semua sudah pahamlah tentang hal yang beginian. Baik, kita kembali ke muamalah. Muamalah tidak ada batasan sedikit pun. Hukum asal muamalah itu boleh atau sah-sah saja, kecuali ada dalil yang melarangnya. Al-aslu fil muamalah ibahah an yadullu dalilun ala tahrimi. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya, kita sebagai penjual, ada beberapa produk yang ingin kita jual. Ya, secara prinsip, apapun produk yang mau kita jual itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang kita menjual suatu produk, misalnya produk tersebut adalah barang haram, misalnya memabukkan, mencelakai pembeli. Nah, ini tidak boleh, meskipun sang pembeli tersebut ridho. Satu lagi misalnya, kita mau pinjam modal. Pinjam modal, ya boleh saja, asalkan kembalinya utuh sebanyak yang kita pinjam di awal tadi. Jangan ada bunga, karena dalil dilarangnya bunga dalam pinjaman itu sudah ada. Sudah keluar fatwa MUI-nya bahwa bunga adalah riba. Jadi apa solusinya? Jika kita butuh dana misalnya, kita bisa manfaatkan investasi orang lain. Atau butuh sesuatu ya, kita boleh mengajukan ke lembaga keuangan, tapi dengan prinsip yang dibolehkan dalam syariah. Ada akad-akadnya. Bisa mudharabah, musyarakah, bisa murabahah untuk jual beli, atau ijarah untuk sewa. Semua boleh dan sudah ada prinsipnya di dalam hukum syariah. Tinggal kitanya aja lagi tidak tahu atau bahkan tidak mau cari tahu sehingga tetap pakai sistem yang ada yang terkadang itu dilarang. Sekarang ayolah bermuamalah, tentu dengan prinsip syariah dong. Satu lagi, kalau kita melihat fenomena dunia saat ini dan apa yang orang mau, terutama mereka yang disebut generasi Z zaman now atau anak milenial, generasi zaman now tidak mau bekerja 9 to 5 office hour karena secara nature profesi mereka atau bisnis mereka suka yang semi informal, sehingga membuat mereka lebih suka berwirausaha, buka usaha, bahkan jauh dari dunia bekerja. Atau kalaupun mereka bekerja, ya tetap ada, mereka ada aja usaha sampingan, ada aja yang mau dijual, dipromot, all shop, reseller, jualan bunga, dan yang ngetren hari ini jualan bunga dajan bolong. Aduh, ada aja namanya. Bahkan terkadang secara akademiknya dia nggak nyambung sama sekali. Misal dia anak olahraga, psikologi, pendidikan, bahasa, namun mereka tetap jualan, bikin suatu produk malah sangat laku jualannya, banyak yang pesan, keren kan? Tapi jangan kebalikan, anak ekonomi kadang gengsi-gengsian jualan, jangan begitu, pakai dong ilmunya. Baik, itu semua sudah menjadi kebiasaan banyak orang saat ini. Ini semua nggak salah, sangat bagus kalau kita boleh mengatakan. Namun, ya tetap kita berpesan, selagi kita muslim yang baik harus paham konsep-konsep bagaimana bermuamalah tadi. Sudah saatnya kita selaku generasi milenial untuk memiliki usaha, jualan, membangkitkan ekonomi kita dan keluarga. Atau hanya sekedar hobi-hobian, itu nggak salah. Tentu dengan konsep muamalah yang sebenarnya. Mari kita manfaatkan dan membuat agama kita jadi lebih besar. Yuk, bisnis!